para wargi sedayana, kita akan masuk ke bagian masa kolonial. Yang pertama adalah kekuasaan VOC. Imperialisme kolonialisme di Nusantara dimulai pada tanggal 22 Juni tahun 1596, yaitu pada saat datangnya rombongan dagang dari negeri Belanda pimpinan Cornelis de Houtman ke Nusantara. Tepatnya mereka datang ke Pelabuhan Banten. Tujuan awal mereka adalah untuk berdagang dan mencari rempah-rempah berupa lada. Kedatangan mereka sebetulnya diterima dengan baik oleh Sultan Banten, namun karena mereka memaksa untuk menyediakan lada dalam jumlah besar dan tidak bisa dipenuhi, maka Sultan Banten mengusir mereka. Selanjutnya pemerintah Belanda berinisiatif untuk membentuk suatu serikat dagang, yaitu Bargaining Oost-Indie Company atau POC pada tahun 1602. Tujuan utama dari pendirian POC ini adalah untuk mengamankan kepentingan negeri Belanda di Nusantara, dan yang kedua adalah untuk mengirimkan produk-produk berharga dari Indonesia ke negeri Belanda. Ternyata untuk VOC selain untuk tujuan perdagangan, mereka juga ada keinginan untuk menguasai wilayah Nusantara. Apalagi pada saat pasukan paramiliter dari VOC berhasil menaklukkan dan merebut Jayakarta dan merubahnya menjadi Batavia. Menurut De Haan tahun 1810, VOC berhasil mendirikan Kastil Batavia pada 12 Maret 1619 dan menjalankan pemerintahan dari tempat itu sehingga mampu menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Nah, untuk kedatangan VOC khususnya di tanah Priangan adalah berawal dari adanya perjanjian antara Mataram dengan VOC pada Oktober 1677. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Mataram akan menyerahkan Priangan kepada VOC sebagai balas jasa. VOC telah membantu salah satu pihak dalam memenangkan konflik perebutan tahta di Mataram. Pendudukan VOC di wilayah Priangan Timur dimulai dengan adanya suatu resolusi pada 17 April 1686 oleh Gubernur Jenderal Johannes Kamhuis. Adapun resolusi yang menjadi titik awal penjajahan penguasaan Tatar Sunda adalah 1. Wilayah VOC itu meliputi laut utara sampai dengan laut selatan, dari Sungai Tangerang sampai dengan Sungai Karawang. Yang kedua, semua penduduk yang ada di daerah tersebut di atas adalah rakyat VOC yang harus tunduk kepada VOC, mentaati peraturan VOC dan harus membayar upeti kepada VOC. Yang ketiga adalah menghentikan konflik antar penguasa lokal dan harus segera menghadap ke Batavia. Nah, inilah tentunya yang membuat masyarakat lokal keberatan dan melakukan perlawanan di beberapa tempat. Nah, semenjak itu seluruh wilayah yang ada di Kabupaten wilayah Priangan berada di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Johannes Kamhuis. Dampak dari kondisi tersebut untuk Pager Ageng khususnya adalah berubahnya status wilayah Pager Ageng yang awalnya berupa kabupaten menjadi dalam level distrik atau kewedanaan. Bupati Sumedang Pangeran Suryadinata mengangkat Mas Kanduruan Praja Yuda
untuk menjadi Wedana Pager Ageng. Pada masa kepemimpinan beliau, Pager Ageng pernah berpindah pusat pemerintahannya dari desa Pager Ageng yang seperti saat ini ke daerah Pamoyanan dan Ciawi. Nah, inilah salah satu awal ataupun alasan Pager Ageng ini menjadi sepi karena pusat pemerintahannya pindah ke Pamoyanan dan Ciawi, sehingga daerah tersebut pernah dinamakan daerah Tarik Kolot. Tarik Kolot ini apabila diartikan adalah narik kakolot atau menuju sepi. Selanjutnya, pada saat masa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, VOC ini lama-lama menjadi tidak sehebat awalnya karena mereka banyak terlilit hutang dan tidak sanggup membayar kepada pemerintahan Hindia Belanda. Salah satu penyebabnya adalah tingkat korupsi yang tinggi dalam pemerintahan VOC. Sehingga pemerintah Hindia Belanda pada 31 Desember 1799 secara resmi membubarkan VOC. Pemerintahan diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda dan menunjuk Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels untuk berkuasa di Nusantara. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels ini berkuasa dari tahun 1808 sampai dengan 1811, kurang lebih 3 tahun. Langkah utama dari Gubernur Jenderal Belanda ini dalam memerintah di Nusantara adalah menata ulang wilayah administrasi pemerintahan dan membatasi kekuasaan elit pribumi. Kemudian Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur. Pemerintahannya dijalankan secara sentralistik. Segala peraturan dan ketentuan ditentukan oleh Gubernur Jenderal. Hal tersebut menjadikan peran dan pengaruh para sultan dan bupati di wilayah menjadi berkurang atau bahkan bisa dibilang hilang. Pada awal pemerintahan dibentuk 3 prefektur, salah satunya yaitu kabupaten dengan kategori yang produktif dalam menghasilkan pertanian khususnya kopi. Nah, wilayah di Priangan yang banyak menghasilkan kopi adalah Cianjur, Bandung, dan Sumedang. Nah, Sumedang ini adalah merupakan induk kabupaten dari distrik Pager Ageng. Sementara di wilayah Pager Ageng sendiri, daerah yang ditanami kopi untuk kepentingan Belanda adalah di wilayah Bunar, Desa Sukapada, Kecamatan Pager Ageng, dan di wilayah Desa Guranteng, Kecamatan Pager Ageng. Sampai saat ini pertanian dan perkebunan kopi masih ada di wilayah Pager Ageng. Pada tahun 1811, Herman Willem Daendels menyerahkan pimpinan kepada William Jansen. Sedangkan William Jansen menyerahkan kekuasaan Pulau Jawa kepada Sir Thomas Stamford Raffles. Pada saat kepemimpinan Sir Thomas Stamford Raffles ini, negara Inggris memperkuat status Pager Ageng sebagai distrik di bawah Sumedang. Pada 1820, Kabupaten Sumedang ini memiliki 16 distrik, salah satunya adalah Pager Ageng. Pada akhir abad ke-18, Pager Ageng sayangnya menghilang dari wilayah administrasi pemerintahan Belanda. Belanda membagi wilayah Sumedang menjadi 2 afdeling, yaitu Afdeling Sumedang dan Afdeling Tasikmalaya. Khusus untuk Afdeling Tasikmalaya, mereka membaginya menjadi 5 distrik, yaitu Distrik Tasikmalaya, Distrik Malangbong, Distrik Ciawi, Distrik Indihiyang,
dan distrik Singaparna. Sedangkan distrik Ciawi dibagi menjadi 2 under distrik, yaitu under distrik Pamoyanan dan under distrik Puteran. Nah, di sana tidak disebutkan adanya under distrik Pager Ageng, yang ada adalah under distrik Puteran. Memang Puteran saat ini adalah wilayah bagian dari Kecamatan Pager Ageng. Pada tahun 1901, wilayah Priangan kembali direorganisasi, di mana distrik Ciawi digabungkan ke wilayah Kabupaten Sukapura yang disebut Tasikmalaya saat ini. Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang, salah satu negara di Asia pada masa lampau yang ingin membangun imperium dunia adalah Jepang. Salah satu peristiwa yang sangat terkenal upaya Jepang untuk menguasai dunia adalah serangan pasukan Jepang ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Semenjak itulah perang di Pasifik berkecamuk dan menjadi Perang Dunia Kedua. Konflik dunia tersebut mau tidak mau mampir ke Hindia Belanda atau Indonesia saat ini. Saat itu, Jepang tertarik dengan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia atau Nusantara, yaitu berupa minyak bumi, besi, nikel, bahkan emas. Tidak itu saja, Jepang juga sangat tertarik dengan hasil bumi yang ada di Indonesia seperti karet, kina, beras, dan teh. Jepang menyerang pusat pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Jawa Barat. Waktu itu target utamanya adalah bandara yang ada di Kalijati, Subang. Saat Jepang menyerang Kalijati, pertahanan Hindia Belanda dapat diusir sehingga Belanda bergeser ke wilayah Lembang. Dan akhirnya pada 7 Maret 1942 Jepang berhasil menggeser pasukan Hindia Belanda ke Lembang, dan pada 8 Maret 1942 Jepang berhasil menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Dengan kondisi tersebut, Jepang kemudian mengganti nama Hindia Belanda menjadi nama Indonesia. Setelah berhasil menguasai wilayah Indonesia, Jepang kemudian merubah struktur organisasi wilayah Indonesia menjadi pemerintahan militer, yaitu 3 wilayah militer utama. Yang pertama Jawa, Bali, dan pulau sekitarnya dipimpin oleh Angkatan Darat ke-16 di Bandung. Yang kedua, wilayah Sumatera dan pulau sekitarnya dijalankan oleh Angkatan Darat ke-25 di Bukit Tinggi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Indonesia bagian timur dan sekitarnya dijalankan oleh Armada Laut ketiga di Makassar. Pada tahun 1942, seluruh wilayah militer diubah menjadi wilayah sipil yang bernama Shu, setingkat keresidenan. Pimpinan wilayah dinamakan Shu Cokan yang memiliki asisten bidang legislatif, bidang ekonomi, dan bidang keamanan. Saat itu wilayah Jawa Barat dibentuk menjadi Banten Shu, Bogor Shu, Cirebon Shu, dan Priangan Shu, dan kota praja yang bernama Jakarta Tokubetsi. Wilayah Priangan Shu dibagi menjadi 5 kabupaten atau ken dan 1 kota praja, yaitu Bandung Ken, Sumedang Ken, Garut Ken, Tasikmalaya Ken, Ciamis Ken, dan Bandung Shi. Tasikmalaya Ken dibagi menjadi wilayah Udana atau Gun, yaitu Ciawi Gun salah satunya. Dan Ciawi Gun dibagi menjadi beberapa desa atau son, salah satunya adalah Pager Ageng Son. Nah, itulah
bagaimana sejarah Pagar Ageng pada saat masa kolonial, baik pada saat kekuasaan VOC berkuasa di Nusantara, dilanjut dengan kekuasaan Hindia Belanda, dan terakhir pada masa pendudukan Jepang.